Pada saat yang sama, di suatu tempat dalam wilayah kerajaan, sekelompok orang tengah bersiap di bawah perintah seorang pria misterius yang dikenal dengan sebutan Dark atau Black. Di hadapan sosok itu, lebih dari 10 pria dan wanita berlutut dalam diam, menunggu instruksi. Mereka adalah para petinggi dari organisasi baru yang disebut Geng Pembunuh. Setelah memastikan kesiapan mereka, Dark memberi perintah agar serangan terhadap rombongan perwakilan kerajaan segera dimulai dan menunjuk Nataria sebagai pemimpin operasi. Begitu perintah disampaikan, sosoknya lenyap tanpa jejak, meninggalkan aura menekan yang membuat semua orang terdiam. Beberapa menit kemudian, Nataria berdiri, diikuti oleh para petinggi lain. Seorang pria tua yang memiliki kedudukan kuat sempat bergumam bahwa tekanan yang datang dari Dark jauh lebih menakutkan dibanding pemimpin mereka sebelumnya. Nataria hanya menatap tajam tanpa menjawab, menyadari bahwa meski diberi tanggung jawab besar, posisinya masih belum kokoh. Dalam hatinya tumbuh tekad untuk suatu hari berdiri di atas mereka semua. Dengan keyakinan itu, ia melangkah keluar dari ruangan menuju kota terbesar di selatan kerajaan, Acre. Sementara itu, 10 hari telah berlalu sejak rombongan utusan meninggalkan ibu kota. Melalui jalan raya ketiga yang mengarah ke selatan, mereka akhirnya tiba di Acre, pusat kekuasaan wilayah Marquis Heinlein. Kota ini setara dengan Lund dalam kemakmuran dan dikenal sebagai gerbang selatan kerajaan. Alexis Heinlein, sang tuan tanah, adalah mantan komandan pasukan ksatria dan juga ayah dari Phelps Heinlein, petualang kelas B yang cukup terkenal di Lund. Di Acre, para pejabat kerajaan dan pasukan ksatria ditempatkan di istana tuan tanah, sementara para petualang pengawal menginap di penginapan mewah di sebelahnya. Secara resmi, hal ini dianggap sebagai bentuk penghormatan agar para petualang dapat beristirahat bebas tanpa terikat aturan istana. Namun, di balik alasan itu tersimpan pertimbangan lain. Keberadaan Abel sebagai pangeran kedua masih dirahasiakan, dan kehadirannya di acara resmi bisa menimbulkan spekulasi politik yang berisiko. Marquis Heinlein sendiri sudah mengetahui status Abel, sehingga pengaturan ini disepakati tanpa banyak pertanyaan. Penginapan tempat mereka tinggal merupakan salah satu yang terbaik di selatan. Lobi luas dengan lantai marmer, pencahayaan lembut, dan pelayanan kelas tinggi menegaskan bahwa tempat itu biasa digunakan oleh bangsawan atau pedagang besar kerajaan. Rio dan Abel nyaris tertegun melihat bagaimana para pelayan tetap sopan dan profesional, bahkan kepada para petualang kasar yang biasanya tidak tahu etika. Mereka diantar menuju kamar mewah di lantai 2, di mana Rio mendapati ruangan yang bahkan memiliki pemandian terbuka pribadi, sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Rio turun ke ruang makan di lantai 1, di mana sebagian besar petualang sudah berkumpul. Suasana malam itu berubah menjadi pesta kecil yang tak terhindarkan. Para petualang minum dan bernyanyi, suasana menjadi riuh, dan Rio yang awalnya ingin menjauh justru terseret dalam keramaian. Ia akhirnya menyerah pada arus tawa dan gelas yang tak berhenti berpindah tangan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, matanya menangkap sesuatu di luar jendela, sebuah sosok yang melambai ke arahnya. Ia menoleh ke sekeliling, mendapati semua orang tertidur karena mabuk, lalu memutuskan keluar. Di halaman penginapan, ia bertemu Phelps Heinlein, pewaris tuan tanah Acre dan sekaligus pemimpin kelompok White Knight dari Lund. Pertemuan itu bukan kebetulan. Phelps datang untuk memperingatkan bahwa organisasi pembunuh yang dulu hancur telah muncul kembali dengan pemimpin baru. Menurut informasi yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak ingin Rio bayangkan, target utama mereka kali ini adalah rombongan utusan kerajaan. Rio segera menyadari bahwa ancaman itu bisa berarti juga terhadap Abel, mengingat status tersembunyinya. Phelps tidak menegaskan, tetapi dari tatapan dan ucapannya, Rio tahu bahwa kecurigaan itu masuk akal. Setelah memastikan Rio memahami situasi, Phelps menyatakan keyakinannya bahwa keberadaan Rio dalam rombongan itu sama berharganya dengan pasukan penuh. Ia juga memperingatkan bahwa gerakan mencurigakan mulai muncul di wilayah barat Twilight Land, seolah menandakan bahwa ancaman yang lebih besar tengah menunggu. Setelah menyampaikan itu, ia pergi tanpa menoleh lagi. Rio menatap kepergian Phelps dengan pikiran yang campur aduk, membayangkan beban yang kini mungkin harus ia tanggung. Namun, sebelum sempat menenangkan diri, ia menyadari kehadiran seseorang di balik bayangan.
Abel sudah berada di sana sejak akhir percakapan, menyimak dengan tenang. Rio akhirnya menyadari bahwa rahasia tentang status Abel sudah bukan sekadar dugaan. Ia menerima kebenaran itu, menatapnya tanpa kata. Abel tampak tenang, namun sorot matanya menunjukkan pemikiran yang dalam, campuran antara tanggung jawab dan kesadaran akan bahaya yang kini semakin dekat. Keduanya akhirnya kembali ke kamar masing-masing tanpa banyak bicara. Di luar, langit malam akhirnya tampak jernih. Namun di balik ketenangan itu, bayangan ancaman perlahan bergerak mendekat. Perjalanan dari Acre menuju selatan dimulai dengan ketenangan yang menipu. Abel yang duduk di samping Rio di dalam kereta menatap peta kecil yang terbentang di pangkuannya. Menurutnya, setelah meninggalkan wilayah Heinlein, hutan akan mulai menyebar di sepanjang jalan, menandakan bahwa perjalanan sejati baru saja dimulai. Rio memahami maksudnya. Apa yang menunggu di depan bukan sekadar perjalanan diplomatik, melainkan rangkaian peristiwa yang bisa berujung pada bahaya. Meski suasana di kereta kuda masih tampak sama seperti hari-hari sebelumnya, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Tumpukan dokumen yang biasanya memenuhi meja kini berkurang lebih dari setengah. Keadaan ini bukan tanpa alasan. Abel memutuskan untuk tidak lagi membahas dokumen diplomatik sepanjang jalur yang mulai berbahaya, terutama setelah peringatan yang diberikan oleh Phelps malam sebelumnya. Rio teringat ucapan Phelps tentang penangkapan orang-orang yang terkait dengan sekte pembunuh di Acre. Ia menyadari bahwa rombongan mereka kini tengah berada di wilayah yang mungkin menjadi incaran serangan. Abel memikirkan kembali reputasi keluarga Heinlein yang dikenal memiliki jaringan intelijen paling efektif di seluruh kerajaan. Kemampuan itu diwariskan dari ayah Phelps, Marquis Alexis Heinlein, mantan komandan pasukan ksatria yang dijuluki setan di medan perang. Julukan itu lahir bukan semata karena kekuatan fisiknya, melainkan karena ketajamannya dalam membaca lawan dan menguasai medan informasi. Baginya, kemenangan sejati bukan hanya hasil keberanian, tetapi hasil pengetahuan yang tepat waktu. Sementara di istana Heinlein, sang markis tengah memeriksa dokumen di ruang kerjanya. Meski usianya telah melewati 50, tubuhnya tetap tegap dan pikirannya jernih. Saat Phelps datang melapor bahwa rombongan utusan telah meninggalkan kota, Alexis hanya mengangguk kecil. Ia sempat membicarakan komandan pasukan yang ikut dalam rombongan, lalu menyinggung soal Abel dan Rio. Kekhawatiran Alexis bukanlah pada Rio sebagai pribadi, melainkan pada kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Ia tahu betul bagaimana Rio sendirian menghancurkan desa yang menjadi markas sekte pembunuh dengan sihir pembekuan tingkat tinggi. Informasi itu tidak beredar luas, namun jaringan intelijen keluarga Heinlein mengetahuinya dengan pasti. Alexis merasa lega karena kekuatan itu berpihak pada kerajaan, tetapi dalam hati kecilnya, ia tidak bisa mengabaikan rasa waspada terhadap potensi bahaya yang sama. Saat perbincangan bergeser, Alexis menunjukkan laporan baru tentang Twilight Land. Dari informasi yang baru diterima, tampak bahwa wilayah itu tengah menghadapi situasi aneh yang menyerupai perang saudara. Pemerintah pusat dan kelompok oposisi tampak saling bertentangan, tetapi bahkan pemerintah sendiri tampak tidak mengetahui seluruh pergerakan lawan. Hal ini membuat Alexis semakin yakin bahwa ada kekuatan lain yang mengendalikan keadaan dari balik bayangan. Ia menduga bahwa pengiriman utusan kerajaan yang sedang dilakukan mungkin berkaitan dengan situasi ini. Namun sebelum sempat menyimpulkan lebih jauh, laporan tambahan datang. Dari dokumen itu terungkap bahwa Count Contreras, salah satu bangsawan utama Twilight Land, adalah sosok yang mendorong pengiriman utusan kerajaan. Kesimpulan yang muncul membuat Alexis dan Phelps terdiam. Bisa jadi rombongan utusan yang kini bergerak ke selatan sedang diarahkan menuju wilayah yang akan segera meledak dalam perang saudara. Alexis kemudian menyinggung situasi di bagian timur kerajaan. Sejak jatuhnya jembatan Roe dan kematian Duke Conrad dari Inbury, berbagai kekacauan terus berlanjut. Banyak tuan tanah gugur secara misterius dan muncul serangan-serangan yang tampak seperti hasil rekayasa. Bahkan sekarang, api konflik belum padam. Phelps mendengarkan dengan wajah serius. Mereka berdua sama-sama menyadari bahwa tangan-tangan asing mungkin turut bermain. Mungkin dari kekaisaran, mungkin dari pihak internal kerajaan sendiri.
Kecurigaan mereka berhenti pada nama yang sama, Duke Flitwick, bangsawan besar dari utara sekaligus adik raja. Keluarga itu pernah terlibat dalam kasus bubuk hitam, dan sejak saat itu gerak-geriknya selalu mencurigakan. Alexis menyadari bahwa untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus mengirim seseorang ke Carlisle, wilayah kekuasaan Duke Flitwick. Ia memutuskan agar anggota inti kelompok White Knight dikirim ke sana, dan Phelps menerima perintah itu tanpa ragu. Sementara itu, di jalan selatan, Rio dan Abel menikmati secangkir kopi hangat di dalam kereta. Biji kopi yang diberikan Phelps terbukti berkualitas tinggi, dan untuk sejenak, keduanya bisa melupakan beratnya perjalanan. Namun ketenangan itu segera pecah oleh teriakan dari luar. Suara pasukan meneriakkan peringatan, dan kereta berhenti mendadak. Seruan tentang keberadaan monster segera menggema. Para ksatria membentuk barisan pelindung di sekeliling kereta, sementara para petualang bersiap di luar dengan senjata terhunus. Rio mengintip dari jendela dan melihat gerombolan makhluk besar menyerbu dari arah kanan. Werewolf, serigala raksasa yang bergerak dalam kawanan. Meskipun makhluk itu bukan ancaman mematikan bagi petualang berpengalaman, jumlahnya cukup banyak untuk menimbulkan kekacauan. Dari balik kaca jendela, Rio memperhatikan dengan penuh minat. Baginya, ini adalah pertemuan pertama dengan monster sejak meninggalkan kota Lun. Ia tidak menyadari bahwa Abel yang duduk di sampingnya sedang menatapnya dengan pandangan tajam. Menyadari bahwa temannya itu terlalu antusias terhadap bahaya yang sedang mengancam. Namun, keduanya tetap menahan diri, memilih untuk tidak turun kecuali benar-benar diperlukan. Para penyihir di luar mulai melepaskan sihir serangan jarak jauh, sementara para pemanah menembakkan panah bertubi-tubi. Panah yang dilepaskan hampir tidak mampu membunuh serigala-serigala itu. Namun, luka yang ditimbulkannya cukup untuk memperlambat gerakan mangsa. Serangan sihir dari para petualang kelas C menjadi kunci utama, menembus pertahanan makhluk-makhluk itu dengan akurasi tinggi. Setiap kali sihir mengenai sasaran, seekor werewolf tumbang dalam kobaran cahaya dan debu. Setelah serangan jarak jauh mereda, giliran para ksatria dan petualang jarak dekat bergerak. Barisan ksatria menahan serangan dari depan dengan perisai besar mereka, memukul mundur serigala-serigala yang menerjang tanpa takut. Dalam momentum singkat, ketika keseimbangan musuh terganggu, tombak-tombak petualang menusuk dengan presisi mematikan. Kerjasama antara kedua pihak berjalan nyaris tanpa celah, kekompakan yang jarang terlihat bahkan di pasukan reguler. Rio memperhatikan semua itu dari jendela kereta, mencatat bagaimana formasi dan koordinasi di lapangan begitu rapi. Ia menyadari betapa sering cerita-cerita dunia lain menggambarkan permusuhan antara ksatria dan petualang. Padahal kenyataannya mereka justru bersinergi dengan profesionalisme yang tenang. Abel di sisi lain hanya memperhatikan perkembangan pertempuran dengan ekspresi waspada, memastikan situasi tetap terkendali sebelum memberi sinyal bahwa mereka tak perlu turun tangan. Pertempuran itu berakhir cepat. Setelah makhluk terakhir tumbang, penyihir elemen angin di garis belakang menutup ritual pengintaian untuk memastikan tidak ada serangan lanjutan. Begitu kepastian itu datang, suasana tegang seketika mengendur. Para pemimpin kelompok petualang dan komandan Regu Ksatria saling berjabat tangan di tengah medan yang masih berasap. Simbol kemenangan yang diperoleh bukan hanya dari kekuatan, tetapi juga kepercayaan. Pemandangan itu mencerminkan semangat yang langka, harmoni antara disiplin dan kebebasan, antara aturan dan naluri bertahan hidup. Bagi Rio, momen itu terasa seperti potongan kecil dari dunia yang seimbang. Dunia di mana kerjasama bisa mengalahkan ketakutan. Namun bagi Abel, di balik ketenangan itu tetap tersisa kewaspadaan. Serangan yang tampak sederhana ini bisa jadi hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sejak hari itu, pemandangan serupa kerap terulang. Setiap pagi dan sore, rombongan harus bersiap menghadapi gerombolan makhluk buas yang datang silih berganti. Serangan demi serangan seolah menjadi rutinitas perjalanan mereka. Ujian kecil yang terus mengasah kewaspadaan sebelum mereka benar-benar melangkah menuju wilayah yang belum diketahui. Sementara itu, petualang kelas C bernama Shuken dilanda kebingungan yang tak bisa ia abaikan. Sebagai pemimpin kelompok petualang pengawal rombongan utusan, pria berusia 33 tahun itu memiliki reputasi panjang sebagai petualang berpengalaman.
Penunjukannya langsung oleh Grandmaster menjadi bukti bahwa kemampuannya diakui tanpa keraguan. Selama perjalanan, tak pernah ada masalah di antara 4 kelompok petualang yang ia pimpin. 20 orang itu bekerja dengan disiplin, tanpa pertengkaran atau rasa iri. Mereka bahkan menjalin kerja sama yang baik dengan pasukan ksatria kerajaan, sesuatu yang jarang terjadi, mengingat 2 kelompok itu biasanya berjalan di jalur yang berbeda. Namun, dalam misi kali ini, semua berjalan harmonis. Sumber kebingungan Shouken bukan berasal dari pasukannya, melainkan dari 2 sosok di dalam kereta utama, Abel dan Ryo. Abel adalah petualang kelas A yang terkenal, berwibawa, karismatik, dan memiliki keahlian pedang luar biasa. Setiap pagi, ia tampak berlatih di halaman penginapan, berduel ringan dengan para ksatria yang mengenalnya. Gerakannya penuh presisi, tajam seperti kilatan baja yang terlatih. Di sisi lain, Ryo, penyihir muda berperingkat C, menjadi rekan seperjalanannya. Penampilannya yang lembut dan wajah mudanya sering membuat orang lain salah menilai. Namun, statusnya sebagai rekan Abel sudah cukup menunjukkan bahwa kemampuannya tidak bisa diremehkan. Di penginapan Acre, ia bahkan menjadi pusat perhatian karena tutur halus dan sifatnya yang tenang. Keduanya tidak menimbulkan masalah apapun. Justru kehadiran mereka memberi rasa aman. Namun, Shouken tetap ragu. Sebagai pemimpin pengawal, ia memahami batas perannya. Abel dan Ryo bukan bagian dari pasukan pengawal. Mereka adalah tamu penting dalam misi diplomatik ini. Karena itu, Shouken tak tahu apakah pantas baginya meminta pendapat dari 2 petualang yang jauh lebih unggul darinya dalam hal kemampuan dan pengalaman. Sejak meninggalkan kota Burden Brain, serangan monster datang hampir setiap hari pada waktu yang sama. Polanya terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Sebagian besar petualang sepakat bahwa pasti ada sesuatu atau seseorang yang mengendalikannya. Namun, tanpa bukti atau kejelasan, semua itu hanya dugaan yang menggantung. Hari ke-6 setelah keberangkatan, rombongan berhenti untuk beristirahat dan makan siang. Di bawah bayangan pepohonan yang jarang, Shouken akhirnya memberanikan diri menghampiri Abel yang tengah duduk di samping kereta bersama Ryo. Ia mengutarakan kekhawatirannya tentang ritme serangan yang terlalu konsisten, tentang kemungkinan adanya pihak yang mengatur pergerakan makhluk-makhluk itu dari kejauhan. Abel mendengarkan dengan seksama. Dalam pikirannya, kemungkinan adanya kekuatan manusia di balik kejadian itu bukan hal yang mustahil. Ia pernah mendengar tentang jenis sihir kegelapan yang mampu mengganggu pikiran makhluk hidup. Sihir semacam itu jarang ditemui dan konon sudah lama punah. Namun, dalam dunia yang penuh rahasia, tidak ada yang benar-benar hilang. Ryo yang sejak tadi mempersiapkan kopi hanya memperhatikan percakapan keduanya dengan tenang. Setelah kopi siap, ia menuangkannya ke dalam cangkir-cangkir yang terbuat dari es dan menyerahkannya pada Shouken. Kehangatan aroma kopi bercampur dengan udara siang yang lembab, memberi jeda di antara pembicaraan yang penuh tekanan. Shouken menikmati kopi itu dengan kagum, mengucapkan terima kasih singkat sebelum kembali menatap Abel. Mereka berbicara tentang kemungkinan serangan berikutnya. Baik Abel maupun Shouken sepakat bahwa pola serangan yang berulang pasti akan berakhir dengan sesuatu yang berbeda. Mungkin musuh menunggu mereka lengah, atau mungkin justru sedang berusaha menciptakan rasa tegang tanpa henti untuk menguras stamina dan kewaspadaan. Suasana sempat hening setelahnya. Ryo akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata bahwa ia memiliki cara untuk membantu. Ia menjelaskan tentang sihir pendeteksi yang dapat digunakan untuk memantau makhluk atau manusia dalam radius beberapa ratus meter. Dengan sihir itu, ia bisa memberi peringatan jika ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bagi Shouken, kemampuan itu terasa seperti anugerah, satu kekuatan tambahan yang bisa membuat perbedaan besar antara kesiapsiagaan dan bencana. Ia menyetujuinya dengan penuh rasa lega sebelum berpamitan untuk kembali pada pasukannya. Setelah Shouken pergi, Abel menatap Ryo dengan pandangan penasaran. Ia merasa bahwa sihir yang disebutkan sebelumnya bukan sembarang mantra. Ryo menjelaskan dengan nada ringan bahwa versi lain dari sihir itu yang disebut drizzling memiliki efek yang jauh lebih ekstrim, bahkan dapat membekukan makhluk apapun yang melangkah ke dalam jangkauannya. Ia menambahkan bahwa sihir itu masih belum sempurna dan berbahaya jika digunakan tanpa perhitungan.
Abel hanya menghela napas panjang mendengarnya. Ia tahu betapa berbahayanya kekuatan yang tidak memiliki batas. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa dalam perjalanan yang penuh ancaman seperti ini, keberadaan Rio bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Hari mulai beranjak sore. Angin membawa aroma tanah lembab dari arah utara, menandakan bahwa mereka semakin jauh dari wilayah aman. Serangan-serangan yang datang bukan sekadar gangguan biasa. Di balik hening hutan yang tampak damai, sesuatu sedang mengamati mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Pagi hari di hari ke-8 setelah meninggalkan Acre, rombongan utusan akhirnya mencapai perbatasan. Pemeriksaan dokumen di pos kerajaan Nile berjalan cepat, dan mereka segera berpindah 100 meter menuju kantor perbatasan Twilight Land. Kabar kedatangan utusan sudah sampai lebih dulu, sehingga mereka diizinkan melintas hanya dengan verifikasi singkat. Dengan demikian, 18 hari setelah berangkat dari ibu kota, rombongan resmi memasuki wilayah Twilight Land. Rio menatap cakrawala, sedikit heran karena matahari di tanah yang disebut Twilight itu bersinar seperti biasa. Dalam pikirannya, nama negeri itu seharusnya berarti dunia yang selalu diselimuti senja. Namun ternyata cahaya pagi sama cerahnya dengan di tempat lain. Ia sempat bertanya-tanya siapa yang memberi nama tempat ini dan mengapa memilih kata Twilight. Menjelang sore, sihir pendeteksinya menangkap sesuatu yang berbeda dari serangan monster biasanya. Ada satu reaksi besar mendekat, cepat, dan sangat kuat. Rio segera menyadari bahwa bentuk gelombangnya pernah ia kenali sebelumnya, Wyvern. Makhluk sihir bersayap besar yang bahkan membutuhkan lebih dari 20 petualang kelas C untuk menaklukkannya. Abel langsung menyiapkan formasi perlawanan. Rio tanpa ragu memanggil 4 tombak es raksasa dari udara. Tombak-tombak itu menembus sayap Wyvern dan menghantam tanah, menjatuhkannya secara brutal. Begitu makhluk itu terhempas, pasukan tombak di bawah komando Shokan langsung menyerbu. Mereka sempat kesulitan menembus sisik keras sang Wyvern, namun akhirnya salah satu tombak berhasil menembus mata dan menghancurkan otaknya. Wyvern itu pun terdiam, mengakhiri ancamannya. Bagi rombongan, pertempuran itu berakhir luar biasa cepat. Tidak ada korban, dan bahkan sebagian ksatria masih terpaku menyaksikan bagaimana makhluk langit sebesar itu bisa dijatuhkan dalam sekejap. Sementara petualang sibuk mengekstraksi batu sihir dari bangkai Wyvern, para pejabat dan ksatria beristirahat. Rio, dengan wajah tenang, berdiri di samping Ignis, sang negosiator, menikmati pemandangan kemenangan kecil itu. Ksatria di sekitar mereka masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, terutama Zack dan Scotty yang memaksa Abel menjelaskan keajaiban di depan mata mereka. Abel hanya memberikan jawaban samar, menutupi keterlibatan Rio agar tak menimbulkan kekacauan politik di kemudian hari. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Sihir pasif sonar. Rio kembali bergetar kuat. Kali ini bukan monster, melainkan puluhan tanda kehidupan manusia yang bergerak cepat dari arah utara. Jumlah mereka sekitar 30. Seketika seluruh rombongan bersiap. Para pejabat disuruh naik ke kereta, sementara ksatria membentuk dinding perisai di sisi utara. Pemanah bersiaga di belakang dan penyihir menyiapkan mantra pendukung. Petualang dan pasukan jarak dekat menempati posisi pada kedua ujung formasi. Dalam waktu singkat, garis pertahanan yang terlatih terbentuk sempurna, mencerminkan koordinasi hasil hari-hari panjang perjalanan bersama. Rio tetap berada di dalam kereta. Ia tahu kehadirannya di luar bisa mengganggu formasi tempur. Dari jendela, ia menyiapkan sihir dukungan, yaitu bersambung besok lagi.